Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi kita belajar kimia. Setelah minggu kemarin kita melaksanakan pembelajaran penyetaraan reaksi redoks. Nah, minggu ini kita menginjak ke materi elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks. Nah, ini adalah salah satu contoh bagan sel yang dapat menghasilkan energi listrik. Jenis sel elektrokimia yang pertama itu adalah sel galvani atau sel volta. Sel galvani atau sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks yang spontan. Ini contoh bagan bagaimana sel galvani atau sel volta dirangkai. Nah, sehingga terjadi reaksi kimia. Reaksi yang terjadi di katoda, di sini ada katodanya adalah Cu dan anodanya adalah Zn. Reaksi yang terjadi di katoda yaitu Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Kemudian reaksi yang terjadi di katoda itu adalah Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, sehingga reaksi selnya adalah Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ dan Cu. Nah, ada di gambar di samping di sini menunjukkan pada katoda Cu itu terkumpul logam Cu gitu ya, yang berasal dari larutan CuSO4. Jadi CuSO4 atau ionnya adalah Cu2+ membentuk logam Cu terkumpul di elektroda Cu. Jadi Cu-nya semakin menebal. Sedangkan pada elektroda Zn itu Zn menjadi Zn2+, artinya Zn larut bersama larutan yang ada di dalamnya membentuk Zn2+. Nah, demikian reaksi yang terjadi pada sel galvani atau sel volta. Kemudian yang berikutnya, penentuan kutub positif dan kutub negatif pada sel volta. Ketika sel volta dihubungkan dengan galvanometer, terjadi arus elektron dari tembaga ke seng. Oleh karena itu, logam seng bertindak sebagai kutub negatif dan logam tembaga sebagai kutub positif. Bersamaan dengan itu, pada larutan dalam sel tersebut terjadi arus positif dari kiri ke kanan sebagai akibat dari mengalirnya sebagian ion Zn2+, karena dalam larutan sebelah kiri terjadi kelebihan ion Zn2+ dibandingkan dengan ion SO4 2- yang ada. Dan reaksi total yang terjadi pada sel Daniell atau sel volta adalah Zn ditambah Zn2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Reaksi tersebut merupakan reaksi redoks spontan. Kemudian aturan pada sel galvani, tadi dari reaksi sel tersebut itu dapat dituliskan notasi selnya. Nah, ini penulisan notasi selnya Zn garis tunggal Zn2+ garis ganda Cu2+ garis tunggal Cu. Garis tunggal itu menyatakan perbedaan fase, garis ganda menyatakan perbedaan elektroda. Nah, jadi di dalam penulisan notasi sel itu reaksi oksidasi dulu baru reaksi reduksi. Macam-macam sel volta ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang disebut dengan sel kering atau sel Lakeland. Itu kita kategorikan sebagai sel primer. Jadi sel primer itu adalah sel elektrokimia yang reaksinya tidak dapat balik. Ya, jadi dia satu arah atau
sel tersebut reaksinya hanya dapat dipakai satu kali saja, jadi habis pakai. Nah, pada sel Lakeland atau batu baterai ini, katodanya adalah karbon, anodanya adalah Zn. Kemudian elektrolit yang digunakan adalah campuran berupa pasta, yaitu MnO4 atau disebut batu kawi, dan NH4Cl, kemudian sedikit air. Nah, itu pada sel kering, contoh yang sederhana. Kemudian yang berikutnya ada sel aki atau akumulator. Ini merupakan sel sekunder. Sel sekunder ini artinya reaksinya dapat balik. Jadi pada sel aki, setelah aki digunakan itu dapat diisi ulang. Nah, kategorinya jadi disebut sebagai sel sekunder. Katoda yang digunakan adalah PbO2, sedangkan anodanya adalah Pb. Elektrolit yang digunakan adalah H2SO4. Nah, ini ada dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya kita menggunakan kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor atau mobil, itu pasti pakai sel aki ini. Nah, itu sel elektrokimia yang berupa sel volta. Kemudian sel elektrokimia yang lain itu adalah sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini akan kita bahas di minggu berikutnya. Ya. Jadi barangkali itu saja dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pembahasan sedikit tentang sel volta ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.